Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah grafik komputer. Saya sebagai Muhammad Hafiz Ardian Sunata dan ada Tri Ramadhani Putra Hermawan, Nabila Azahra serta Kirana Alicia Putri. Kami ingin membahas tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer yang dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Teori dasar Digital Differential Analyzer (DDA) merupakan merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Prinsip algoritma ini adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, titik awal garis. Pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y menggunakan rumus Y sama dengan M dikali delta X. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Kelemahan algoritma DDA hanya dapat digunakan untuk nilai X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 atau garis yang berada di kuadran 1. Oke, selanjutnya adalah cara pembuatan OpenGL yang akan dibawakan oleh Tri Ramadhani Putra Hermawan. Silakan Dani. Ya, jadi di sini udah telah tampil namanya preview dari program algoritma DDE yang telah kami buat. Di sini akan saya jelaskan sedikit, mungkin ada beberapa library pendukung untuk membuat algoritma DDA sendiri. Pertama kita membutuhkan include Windows.h, include GL atau GL.h, dan sebenarnya ada beberapa library lainnya seperti include Studio.h, stdlib.h, string.h, std.h, IOStream, juga include mat.h yang nantinya akan membantu kita dalam membuat algoritma DDA itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita membuat algoritma atau library pendukung itu, kita lanjut ke pembuatan programnya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ada sekitar 9 library pendukung untuk membuat algoritma DDA dari Windows.h hingga ke include IOStream. Nah, untuk selanjutnya langsung ke line 12 yaitu using namespace std. Seperti biasa kalau dari C++ itu biasanya akan ada using namespace std itu. Nah, kemudian lanjut ke line ke-14 yaitu identifier fungsi. Nah, di sini kita mengidentifikasikan akan ada nama void display berupa void, dan juga ada void DDA yang akan menyimpan beberapa instruksi ke depannya gitu. Nah, kemudian lanjut ke pada line 19 hingga ke 21. Nah, di sini itu ada posisi Windows di layar yang akan Windows X dan juga Windows Y ini bertipe data integer. Nah, kemudian kita melakukan void init. Void init di sini kita membuat inisiasi dari background juga atau garis yang akan kita buat nantinya. Seperti di sini ada GL clear color, ada 4 di sini. Ini menentukan warna dari background. Background itu sendiri akan tampil ketika kita mengeksekusi program tersebut. Akan berwarna apa bisa kita tentukan sendiri atau bisa kita ubah lewat angka-angka yang ada di dalamnya. Ada 4 angka yang menentukan warna tersebut. Lanjut ke GL color 3F. Di sini akan menentukan warna dari titiknya. Bisa warna putih, hitam, hijau, dan sebagainya. Tinggal kita rubah sesuai kemauan dengan merubah 3 angka yang ada di dalamnya. Lalu GL point size. Point size di sini akan menentukan ukuran dari titik yang akan kita eksekusi. Mau seberapa besar tinggal kita ubah sebagaimana kita maunya. Lanjut ke GL matrix mode, GL projection. Di sini set mode matrix yang digunakan. Lalu ada GL load identity, yaitu load matrix identitas. Kemudian ada glue ortho 2D. Nah, ini adalah ukuran viewing window-nya akan
akan menentukan besaran dari ukuran window yang akan kita eksekusi. Nah, lanjut kepada void display. Void display di sini ada GL clear, GL color buffer bit, clear color, kemudian DDA untuk memanggil fungsi dari DDA ini sendiri. Lalu ada glut swap buffer, berguna untuk swap buffer. Nah, di sini selanjutnya di line ke-39, kita kita harus menentukan apa program yang ada di dalam void DDA itu sendiri. Nah, kita di sini menentukan bahwa nantinya ada 4 parameter, yaitu dengan bertipe data integer, ada X1, Y1, X2, dan juga Y2. Kemudian ada bertipe data float, X, Y, DX, DY, steps, X underscore ing, dan Y underscore ing. Increment Nah, ya di nih. sini kita iya benar, increment. Nah, kemudian di sini ada kita tinggal menentukan titik awal dan juga titik akhirnya, di mana kita bisa menentukan titik awal dan titik akhir semau yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan X1 sama dengan 100, Y1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300, Y2 sama dengan 400. Nah, X1 sendiri ini adalah titik awalnya dan akan berakhir di X yaitu 300. Begitu juga dengan Y1 yang akan berakhir di Y2 dengan sama dengan 400. X-nya adalah sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, di sini adalah dari line 50 ada operasi gradien. Operasi gradien itu dengan menghitung dx dan juga dy-nya. Dx-nya itu didapatkan dengan cara mengurangi x2 dengan x1. Akan didapatkan begitu juga dengan dy yang akan didapatkan ketika mengurangi y2 dengan y1. Nah, di sini ada steps-nya. Steps-nya kita menggunakan uh, uh, apa namanya if dan else. If jika jika nilai dx lebih besar dari dy, maka steps akan menghasilkan nilai dx. Nah, lain halnya jika dx-nya lebih kecil dari dy, maka steps-nya akan bernilai dy. Nah, di sini selanjutnya akan menghitung perubahan nilai x, x increment, dan y increment. X increment dapatkan dengan dx dibagi dengan steps, y increment akan didapatkan dengan dy dibagi dengan steps. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan itu semua akan ada gambar titik awal. Gambar titik awal ini dimulai dengan GL begin, GL underscore points, kemudian GL vertex 2i akan ada dua parameter yang biasa kita kenal, yaitu dengan X dengan Y. Ini adalah gambar titik awalnya. Kemudian lanjut ke 68, line 68 ini perulangan untuk menggambar titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut akan terus tergambar sebagaimana kita menentukan titik awal dan titik akhirnya dengan menggunakan do while. Do di sini X sama dengan X plus X increment, Y sama dengan Y plus Y increment. Kemudian JL vertex 2i, round X dan round Y ini adalah gambar titiknya. While X lebih kecil dari X2. Nah, ini adalah program dari void DDA-nya, GLN, kemudian GL plus. Nah, terakhir kita membuat window programnya dengan menggunakan integer main, integer arg char, bintang 2 RGV, lalu glut initial atau narc dan RGV. Nah, glut create window di sini adalah nama dari window yang kita inginkan. Nah, di sini kami menggunakan nama algoritma DDA. Bisa dirubah ketika semau kita dengan cara merubah algoritma DDA di dalamnya gitu. Nah, kemudian glut init display mode, glut underscore RGBA, glut double, ini adalah set display RGB dan double buffer. Kemudian akan menginitiate init atau lalu glut display function. Nah, function di sini memanggil fungsi dari display yang telah kita buat tadi di program di atasnya. Nah, terakhir adalah glut main loop. Nah, ya, program ini akan berulang terus atau terjalan terus-menerus ketika kita belum menekan tombol close. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari programnya. Oke. Bagaimana menjalankan program dari Dev C++ ini? Kita membutuhkan sebuah parameter antara tiga ini ya. Seperti biasa. Ada di project options, parameter. Nah, di linkernya kita tambahkan tiga parameter ini. Ya, Betul, Dani? ya ini tiga parameter yang dibutuhkan kalau misalkan kita mau bikin
program yang berhubungan dengan GLUT. Boleh langsung lanjut, oke. Oke, kita compile dulu. Oke. Nah ya ini adalah apa? Hasil dari ketika kita mengeksekusi programnya gitu. Akan ada garis lurus miring sepertinya. Dengan background yang putih yang sudah kita tentukan, juga dengan warna garis yang telah kita tentukan, yaitu warna garisnya akan berwarna hitam, begitu juga dengan nama window-nya yang akan menghasilkan nama algoritma DDA. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ingin merubah panjang dan besar garis bisa dirubah dengan merubah codingan yang terkait gitu. Tahapan algoritma DDA. Di sini kita tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis, titik awal X1 dan Y1 dan titik akhir X2 dan Y2. Langkah selanjutnya adalah menghitung DJ, di mana X2 dikurang X1 sama dengan 200 dan DJ-nya Y2 dikurangi 1 sama dengan 200. Selanjutnya tentukan step dengan ketentuan bila dx lebih besar daripada dy maka stepnya sama dengan dx. Bila tidak maka step akan menghasilkan dy. Karena ini sama jadi ya stepnya sama dengan hasilnya 200. Langkah keempat hitung penambahan koordinat pixel dengan persamaan x increment sama dengan dx dibagi step. X increment dx 200 dibagi dengan x increment sama dengan 1, sebaliknya y increment sama. Oke, jadi langkah kelima ke-7 yaitu X. Rumusnya K4 itu adalah 100 K4 100 ditambah dengan K11, yaitu adalah X increment, di mana titik awal ditambah dengan X increment menghasilkan 101. Begitu pula dengan Y. Y adalah 200 ditambah 1 tambah dengan 201 dan ini adalah hasil pembulatannya. Kita memakai rumus round K15 dibagi 0 pembulatannya. Ini juga dibulatkan. Dan untuk UV ini adalah titik yang akan ditampilkan di layar di koordinat 101, 201. Oke, karena ini 300, 400, kita menemukannya di iterasi ke 201, di mana X-nya 300, Y-nya 400. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah rekan saya jelaskan yaitu garis merupakan hal mendasar pada grafik komputer. Pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak berhingga kedua arah. Kumpulan dari titik-titik untuk membuat sebuah garis lurus harus diketahui titik awal dan titik akhirnya. Dengan mengetahui titik awal dan titik akhirnya, maka sebuah garis dapat dibentuk. Untuk menggambarkan proses pembuatan garis dari titik awal ke titik akhir, ada berbagai algoritma. Salah satunya adalah Digital Differential Analyzer atau DDA, yang kemudian dapat diimplementasikan dan dipraktekkan pada bahasa C++ dalam proses membentuk garis yang dibangun dari kumpulan titik. Pembentukan garis bukanlah sepenuhnya garis lurus, melainkan berupa titik-titik yang diulang pada kode program sehingga membuat garis lurus berdasarkan titik awal dan titik akhir. Oke, itulah tadi bagaimana cara membuat algoritma DDA dari step awal hingga step akhir dan dari praktekan hingga keluar programnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.